Firman Tuhan yang Bapak bagikan singkat saja, terambil di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Dengarkan baik-baik, jangan ngobrol kiri kanan. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan. Firman Tuhan pagi ini adalah menjadi teladan. Teladan di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah example, contoh. Contoh itu adalah yang bisa ditiru, yang bisa diikuti, yang bisa dilihat oleh orang lain, itu teladan. Dalam perbuatan, dalam sikap, dalam pakaian, dan dalam sehari-hari, itu dinamakan teladan. Timotius, kenapa diberikan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar dia menjadi teladan? Karena waktu itu Timotius masih muda. Dia masih berumur 30 tahun. Tetapi dia harus memimpin jemaat-jemaat di Efesus karena Rasul Paulus akan pergi ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Dan Timotius harus tinggal di Efesus menggantikan Paulus memimpin jemaat-jemaat yang ada di sana. Dia masih muda, masih umur 30 tahun. Pada masa itu umur 30 tahun itu dianggap masih belum matang. Belum bisa memimpin, belum bisa apa-apa. Umur 30 tahun itu dianggap sebagai anak-anak yang masih rendah lah. Sedangkan Timotius harus memimpin jemaat di Efesus. Dan rata-rata jemaat di Efesus itu berusia lebih tua dari dia. Lebih tua dari Timotius. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan kepada Timotius, Timotius, kamu masih muda. Kamu akan memimpin jemaat di Efesus. Dan untuk memimpin jemaat itu harus jadi teladan. Yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru, yang bisa dilihat, yang bisa diikuti oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Karena kamu akan menjadi pemimpin jemaat itu. Jadi pendetanya atau jadi gembalanya di gereja, di jemaat di Efesus. Karena Paulus harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Makanya dikatakan jadilah teladan di masa mudamu. Ya. Masa muda kalian harus kalian tunjukkan bagaimana dirimu itu bisa diikuti oleh orang lain dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Kalau mengikuti hal yang buruk seperti kamu, gampang ikutinya. Lagi ibadah, ngobrol, gampang ikutinya. Tapi mengikuti hal yang baik itu membuat diri kita, kebaikan yang ada di dalam diri kita diikuti oleh orang lain itu susah, sulit. Tapi bagaimana hidupmu saat ini di masa mudamu, kamu harus memberikan contoh yang baik. Makanya dikatakan jadilah teladan, be example to another people. Jadi contoh bagi banyak orang. Apa yang dikatakan di sini yang harus dijadikan teladan dalam hidup kalian? Pertama, jadilah teladan di dalam perkataan. Kenapa Paulus mengajarkan dan menasihati Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataan? Karena anak-anak muda itu perkataannya itu gampang labil, ikut-ikutan. Kalau kata orang ngebeo, kalau kata orang lantang, ya. Yang satu ngomong jorok, ikut ngomong jorok, ta. Yang satu ngomong kotor, ikut nyamber, ta. Apalagi sekarang beberapa bulan ini lagi ada itu yang sedang diminati oleh anak-anak muda sekarang, yaitu streamer, maraton, ya kan?
Yang pernah nonton maraton angkat tangan. Nah, tahu maraton. Live streaming dari Gereja Arab 24 jam terus dia live. Dan bahasanya yang dikatakan itu bagus nggak, Pak Yudi? Ada. Banyak toksiknya kan? Bagus nggak bahasanya? Ada Mas DP, ya kan? Ada John, ada juga Mas Aloy, ada Mas DP ya, Mas DP. Ada Gary, ya kan? Jadi Timotius bilang jaga perkataan, jaga mulut. Firman Tuhan bilang begini, dengarkan. Dari mulut keluar berkat, tapi dari mulut juga keluar kutuk. Dari mulut ini kita bisa keluar berkat, kita bisa memberkati temanmu, kalian bisa menasihati temanmu, kalian bisa menguatkan temanmu, kalian bisa memberikan semangat kepada temanmu. Tapi dari mulutmu ini juga keluar kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu menghina orang, mencela orang, memaki orang. Kutuk itu apa? Menuduh orang. Kutuk itu apa? Menyebarkan aib orang, itu kutuk. Kutuk itu apa? Berkata kotor kepada orang, menjelekkan orang lain, menghina orang, bahkan orang tuamu kau hina, itu kutuk. Siapa yang pernah menghina orang tuanya? Misalkan nama bapaknya Petrus. Petrus ngapain sih? Nama orang tuanya itu zaman bapak sampai sekarang kayaknya masih ada. Sabar. Ya. Firman Tuhan di dalam Efesus 4:29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang Raja Herodes. Raja Herodes waktu itu sedang berulang tahun, dan pada saat dia berulang tahun dia sedang mabuk berat. Kemudian anaknya sedang menari di pesta ulang tahunnya itu, dan dia melihat anaknya itu begitu bagus menari. Kemudian mulutnya berkata, "Hai anakku, karena engkau sudah bagus menari, apa saja yang kamu minta, aku akan turuti, aku akan patuhi." Kemudian anaknya bilang begini kepada ayahnya, "Ayah, kalau begitu saya mau kepala dari Yohanes Pembaptis sekarang ditaruh di atas tilam, di atas nampan, taruh ke meja makan sekarang." Karena mulut dari Raja Herodes sudah keluar kata begitu, mau tidak mau dengan berat hati dia panggil Yohanes Pembaptis yang waktu itu sedang di penjara. Kemudian dipenggallah kepalanya, taruh di atas nampan, dibawa ke pesta makan. Karena mulut dari Raja Herodes, Yohanes Pembaptis mati dipenggal. Padahal dia berat juga untuk melakukan itu, tapi karena sudah terucap dari mulutnya seperti itu, maka mau tidak mau dia harus melakukan. Nah, makanya firman Tuhan, jagalah perkataanmu, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang dilihat dia takut Tuhan atau tidak, pertama dari perkataan. Perkataanmu harus perkataan yang baik, kan firman Tuhan katakan tadi. Jangan perkataan yang kotor. Jangan meniru orang lain berkata seperti itu. Karena mulutmu diciptakan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, harus menjaga perbuatan. Ya. Karena Paulus tahu anak muda
gampang sekali melakukan hal-hal yang tidak dipikir dulu. Perbuatannya, tingkah lakunya itu tanpa dipikir dulu. Sehingga dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang salah. Semuanya itu dianggap baik. Semuanya itu dianggap benar. Ya. Padahal yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang, anak muda sekarang bukan nongkrong-nongkrong. Ya. Gak usah lihat kiri kanan lah, lihat diri sendiri. Saya beberapa minggu yang lalu baru memanggil anak murid saya sedang nongkrong di Kemayoran, memakai baju biasa, bukan baju seragam, baju biasa. Ada 10 orang saya panggil orang tuanya. Itu nggak pakai baju seragam, apalagi pakai baju seragam. Kenapa saya panggil? Karena mereka kedapatan di Kemayoran itu nongkrong sambil ngepep, sambil ngerokok. Gak usah lihat kiri kanan. Kebanyakan itu perempuan. Kebanyakan perempuan. Saya panggil, Pak, kami kan gak pakai seragam, Pak. Kami kan bukan jam sekolah, Pak. Saya panggil. Kalian merokok, kalian ngepet masih di area sekolah. Dan kalau ada orang tua murid melihat kalian seperti itu, bagaimana nama baik di sekolah? Saya panggil mereka. Ada yang laki-lakinya, ada yang jadi brand ambassador Koko Pep. Jalan sambil gini. Wah. Asap. Wah. Terus dibentuk-bentuk log, bentuk-bentuk ular, asapnya. Saya panggil. Pas orang tuanya panggil, orang tuanya nggak tahu, Pak, anaknya ini di rumah baik, Pak. Iya di rumah, di luar kuliah. Ternyata yang perempuan sudah ngepep dari kelas 2 SMP. Yang laki-laki sudah ngerokok dari kelas 4 SD. Dan ada anak kami kelas 12. Kemarin dia masuk rumah sakit Sulianti Saroso di Sunter karena akibat merokok itu, ya. Dia muntah darah, keluar darah, ternyata sudah ada flek di paru-parunya, putus semua, dan dia harus 6 bulan minum obat, dan 6 bulan dia harus berobat. Seminggu sekali dia izin, jam 10, jam 11, Pak izin mau ke rumah sakit, sudah tahu kita. Karena perbuatan. Makanya Paulus bilang ke Timotius, jaga perbuatanmu, karena kamu akan menjadi pemimpin jemaat di Efesus, dan orang akan melihat perbuatanmu. Kok begitu sih orang Kristen? Kok begitu sih orang yang pemimpin gereja? Kok begitu sih orang yang melayani Tuhan? Kok begitu sih aktif di gereja, tapi pacarannya beda iman? Kemudian dia nyanyi lagu Marcel, Tuhan memang satu, kita udah aktif di gereja, udah aktif pelayanan, tapi pacarannya beda iman. Dan dibilang begini, dan dia bilang ini, apa tenang aja, ntar dia ngikut saya. Kalau ngikut, kalau kamu yang ikut, nah. Ingat, cintamu tidak akan menyelamatkan, imanmu yang menyelamatkan. Amin lagi. Bilang kiri kanannya, jangan pacaran beda agama. Jangan beda agama. Bilang lagi. Bilang lagi, kalau ada putusin sekarang. Kalau ada putusin. Kalau ada putusin. Oh.
nggak pernah ke gereja bareng, Aduh. nggak pernah ibadah bareng. Oh ya. Beda itu. Apa begitu? Oh ya. Kalau mau cari pajak, betul, cari pajak di gereja. Betul banget tuh. Betul banget tuh. Betul banget tuh. Habis, Betul banget tuh. ini cari pajak di gereja, dapat orang gereja. Puasa cari pajak di gereja, dapat orang gereja. Betul banget tuh. Coba yuk. Kemudian, Kolose 4 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Perbuatan yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kalau ada temanmu yang kesusahan, bantu, tolong. Kalau nggak bisa bantu uang, bantu tenaga. Kalau nggak bisa bantu pikiran, bantu ide. Bantu doa. Dalam Alkitab ada seorang yang kena rampok. Semua barangnya habis, dia dipukul, disiksa di pinggir jalan. Datanglah seorang imam. Imam ini seorang pendeta atau seorang gembala. Ada orang sedang kesusahan, sedang dirampok. Apa yang dilakukan? Hanya ngelihat. Ngelihat, oh dia habis dirampok ya, pergi tinggal. Datanglah yang kedua, ini orang Lewi. Orang Lewi itu orang yang aktif melayani, aktif di gereja. Ibaratnya dia pelayan Tuhan lah. Kemudian lihat orang yang ngerampok. Oh, ngerampok ya, kerampokan ya. Oh ya udah, tinggalin. Yang ketiga datang orang Samaria. Orang Samaria ini orang biasa. Di dalam orang Yahudi, orang Samaria itu suku yang paling rendah derajatnya. Tapi ketika dia lihat ada orang yang kerampokan, apa yang dia lakukan? Dia tolong. Dia angkat ke keledainya waktu itu. Kemudian dibawa ke penginapan, dia panggil tabib, dibayar. Kemudian dia bayar penginapan. Kemudian dia bilang, saya kasih uang urus sampai dia sembuh. Kalau sudah biarkan dia pergi, saya mau pergi. Dia nggak tahu orang itu siapa, dia nggak kenal siapa itu, bukan saudaranya, tapi dia tolong. Itulah yang dinamakan kasih. Ini sudah satu teman, satu kelas, teman nongkrong, saudara. Kalau lagi ada masalah, dibiarin. Ya kan? Lukas jatuh dari motor, dilihatin doang. Tapi ditawain, ya Lukas jatuh. Kemudian buka HP, buka IG, lain. Hai guys, Lukas jatuh nih dari motor. Tinggal. Kasih tolong. Perbuatan yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah mengampuni. Mengampuni, dengarkan, itu adalah hal yang mungkin terberat dilakukan oleh manusia. Apalagi dia sudah punya dendam, punya kepahitan sampai bertahun-tahun, sulit sekali untuk mengampuni. Tapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengampuni dosamu di atas kayu salib. Seberat apapun yang dilakukan oleh orang lain, seberat apapun kesalahan yang dia lakukan kepada hidupmu, tugas kita mengampuni. Orang tuamu berbuat salah kepadamu, tugas kita sebagai anak mengampuni. Orang tuamu bercerai, tugas anak mengampuni. Karena keegoisan mereka, tugasmu adalah mengampuni, bukan malah mendendam kepada bapakmu, kepada mamamu yang sudah bercerai. Ya. Mengampuni sehingga hati kalian itu bisa dipulihkan. Kalau hatimu sudah dipulihkan, maka berkat Tuhan pun juga akan turun dalam hidup kalian.
sekolah saya itu 70% lah anak-anaknya anak-anak divorce, hasil dari perceraian. Ada yang dirawat neneknya, ada yang bapaknya kawin lagi, mamanya kawin lagi, ya kan? Anak divorce, anak hasil perceraian beda dengan anak yang keluarganya utuh. Di sekolah dia pasti ingin cari perhatian karena di rumah nggak dapat perhatian. Dari bapaknya nggak dapat, dari mamanya nggak dapat, dari neneknya yang sudah tua nggak bisa. Akhirnya cari perhatian di sekolah, bikin masalah, bikin kasus, ribut sama temennya. Karena dia tidak mendapatkan perhatian itu di rumah. Atau yang orang tuanya nggak bercerai, tapi nggak dapat kasih sayang. Bapaknya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Tiap hari nggak pernah ketemu di rumah. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah curhat, nggak pernah cerita. Nggak ada perhatian di rumah. Dan dia cari perhatian di luar. Hingga diperhatikan oleh Pak John, Miss Christine, Lase, dan guru yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni. Ya. Yang Tuhan inginkan perbuatanmu hari ini adalah mengampuni. Yang terakhir, yang ketiga adalah teladan berdampak harus dilihat dari kesucian, kekudusan. Apa arti kudus? Firman Tuhan katakan kudus itu adalah terpisah. Bagaimana hidupmu terpisah sekarang dari dosa? Sudah tidak lagi melakukan dosa. Masa muda bukan masa waktu untuk bersenang-senang, untuk hidup dalam dosa. Tidak. Tetapi masa muda adalah waktunya kalian menunjukkan kalian masih muda tapi bisa hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hai, tubuhmu itu adalah bait Allah. Semua anggota tubuhmu dari atas kepala sampai ujung kaki itu bait Allah dan harus dijaga kekudusannya. Jangan kotori bait Allah itu dengan perbuatanmu yang tidak baik. Matamu kau melihat untuk hal-hal yang benar. Jangan cewek-cewek telanjang kau lihat itu. Matamu kau lihat untuk baca kitab, dengar khotbah, baca buku. Oh, saya banget. Jangan kamu lihat pakai cewek bajunya ke atas kelihatan usernya. Alvino. Siapa itu? David. Tanganmu kau lakukan untuk yang benar, memuji Tuhan, tepuk tangan, bukan untuk pukul orang. Kakimu kau lakukan untuk pergi melangkah ke tempat yang benar, ya. Ke gereja, pelayanan. Jangan perginya ke tempat-tempat gelap, tempat malam. Maka firman Tuhan katakan harus berada di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Amin. Mulai hari ini, marilah kita mulai kita di dalam kekudusan akan Tuhan. Roma 12 ayat 2 terakhir berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Berubah untuk memulai hidup di dalam sehingga hidupmu semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa, mulai sekarang hidup benar. Firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan pasti apa yang dia minta akan diberikan. Mulai dari sekarang, firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan surga, baru semuanya ditambahkan. Kalau kamu gak cari Tuhan, kamu minta juga gak dikasih. Yang pertama, perintah, cari dulu Tuhan. Kamu mau minta apa? Pasti Tuhan kabulkan. Yang SNBP, nanti kalau kamu benar-benar cari Tuhan, maka akan diterima. Yang kuliah yang
bagus, dapat beasiswa. Yang bekerja dapat bekerja yang bagus. Ya kamu akan menjadi tulang punggung dari